Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini hati-hati nih. Banyak yang salah memahamin ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkanmu dalam keadaan bol. Bol ini kalau orang ngaji nggak pakai guru, buka kamus, diambil dari dhalla yadhillu dhalalatan atau dhalalan. Artinya sesat. Waduh, bahaya. Dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah menghidayahkan. Hati-hati. Ini baca. Makanya ada ustadz yang belajar gak pakai guru, nafsirin ayat ini sembarangan. Apa itu orang merayakan maulid Nabi? Allah kan mengatakan Nabi Muhammad itu dulunya masih dalam keadaan tersesat. Sedangkan Nabi itu sebelum diutus jadi Nabi masih tersesat. Berarti orang ngerayain maulid Nabi, ngerayaan Nabi dalam keadaan tersesat. Waduh, na'udzubillah min. Ini akibat ngaji kagak pakai guru. Hati-hati, ngaji pakai guru. Jangan buka terjemahan doang udah berasa jadi orang alim. Ngaji pakai guru, ngaji tafsir tuh jangan sembarangan. Mafassarul Quran bira'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang nafsirin Al-Quran, ngerti Al-Quran pakai akal-akalan sendiri. Hati-hati kata Nabi, tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Ngaji itu pakai guru, lihat kitab, baca kitab tuh. Bagaimana ulama dulu ngejelasin tafsir-tafsir. Terus apa Beb? Artinya ayat itu apa? Dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan dol. Di sini ulama ada banyak penafsiran. Nah, salah satu penafsiran yang menarik di sini diriwayatkan dari Sayyiduna Ibn Abbas. Intinya sebelum kita baca tafsir ini, pahami dulu. Nggak mungkin Nabi Muhammad disifati dengan sifat sesat. Mungkin apa kagak? Jawab yang kompak. Mungkin apa kagak? Nabi itu maksum. Nabi Muhammad nggak mungkin disifati dengan sifat tersesat. Baik Nabi sebelum diutus atau sesudah nah, hasya li Rasul sallallahu alaihi wasallam dalik. Enggak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat tersebut. Terus apa artinya ayat ini? Ada beberapa penafsiran ulama. Salah satunya dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini dikutip dalam tafsir Al-Khazin. Kata Sayyidina Ibn Abbas, maksudnya tersesat di situ. Maksudnya Rasulullah bingung, waktu masih kecil Nabi pernah tersesat di ganggang Mekah. Nah, jadi bukan sesat lawannya hidayah, bukan. Nyasar di ganggang Mekah. Nabi masih kecil, Nabi lagi jalan di ganggang Mekah, kata Ibn Abbas, Nabi pernah nyasar di situ. Nah, kemudian Allah tunjukkan jalan yang benar. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, Allah ingetin sekarang dia wadduha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu enggak ingat dulu masih kecil kamu dilahirkan tidak punya ayah, ayahmu telah meninggal dunia. Kemudian Allah menjagamu, melindungimu dan kamu dulu pernah nyasar. Maksudnya nyasar di jalanan kata Ibn Abbas. Nabi itu di jalanan pernah kesasar di jalanan. Tapi Allah tunjukkan Nabi situ jalannya. Jelas atau tidak? Berarti yang ngomong Nabi pernah tersesat ngawur apa kagak? Nah, ada lagi tafsiran di sini di tafsir Sawi disebutkan Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain. Wa wajadaka dhallan ay fi qaumi dhalalin fahadahumullah bik. Wa wajadaka dhallan ay fi qaumi dhalalin fahadahumullah bik. Allah mendapatkanmu dalam keadaan tersesat. Bukan itu artinya, bukan begitu, tapi Allah mendapatkanmu dalam sebuah kaum yang tersesat. Ada kalimat yang dibuang di situ dalam bahasa Arab itu biasa. Ada kalimat yang terbuang dalam bahasa Arab itu biasa. Dalalatul iqtidha namanya kalau kita kembali ke usul fiqh. Nah, kita baca hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung sama apanya. Kalau bicara amal doang, ya andai kata kita sholat nggak pakai niat, gerakan sholat ada apa kagak? Ada. Terus apanya amal yang tergantung dengan niat? Nah ulama beda-beda penafsiran. Ada yang menafsiran maksudnya innama sihhatul a'mal. Sahnya amal bergantung dengan nih. Nah, disebutin nggak kata-kata sah di hadisnya? Nggak disebutin. Ada lagi ulama mengatakan oh maksudnya bukan sahnya amal, innama kamalul a'mal. Sempurnanya amal bergantung sama nih
Disebutin nggak kata-kata sempurna di hadis itu? Nggak disebutin. Itu namanya dalalatul iqtida. Ada kalimat yang memang dibuang yang nggak sempurna penerjemahan kata-kata tersebut kecuali dengan mentakdir, mengkira-kirakan kalimat yang dibuang itu. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan di ayat ini ada kalimat yang harus terjemahannya itu mesti kita paham. Orang Arab begitu baca otomatis paham. Tapi kita kan orang ajam nggak paham. Dijelasin sama ulama. Di situ wa wajadaka dhallan ai fi qaumi dhalal. Kamu itu dulu ada di sebuah kaum yang tersesat. Nah, berkat kedatanganmu, kaum itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti yang ngomong Nabi tersesat ngawur apa kagak? Suruh ngaji dulu di Al-Bahjah. Setuju? Alhamdulillah. Naam. Hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati terjemahan ayat ini, hati-hati. Banyak yang salah paham. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada kafir Quraisy, Allah mengingatkan alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Nah, dan Allah dapatkan kau dalam keadaan ail. Naam, aghnaka bima gana'aka bihi minal ghanimah wa ghairiha. Nah, dulu Nabi Muhammad kehidupannya bukan yang lagi kaya kehidupan dunianya, tapi Allah cukupkan. Kehidupan dunianya bukan lagi kaya raya, tapi Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Selalu Allah cukupkan. Allah cukupkan dengan kedatangan Sayyidatuna Khadijah. Ketika hijrah, Allah cukupkan dengan hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Allah cukupkan dengan ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Allah mengingatkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah berikan wasiyah rabbaniyah, taujih rabbani, arahan untuk Nabi dan umatnya. Ammal yatima fala taqhar. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kalian membentak anak-anak yatim. Jangan kalian zalimi dia. Jangan kalian sakiti dia, anak-anak yatim. Hati-hati. Anak yatim ini keramat. Anak yatim keramat. Kenapa anak katakan keramat? Karena Nabi SAW mengatakan khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah umat Islam itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Itu sebaik-baiknya rumah. Makanya Anda katakan apa? Keramat, berkah rumahnya itu. Hidupnya orang yang ngejagain anak yatim berkah, dengan catatan diperlakukan dengan baik. Haknya jangan dirampas. Jangan sampai haknya dirampas. Oh, dosa besar. Makan hak orang yatim itu dosa besar. Seakan-akan dia makan api dalam perutnya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusailai. Hati-hati, bukan berarti orang miara yatim udah pasti baik, enggak. Kalau tadi sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang ada anak yatimnya, anak yatim diperlakukan dengan baik. Sebaliknya kata Nabi, seburuk-buruknya rumah adalah rumah yang di situ ada yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. A'udzubillah min. Makanya kalau ada anak yatim hati-hati, keramat, jaga, perlakukan. Itu titipan dari Rasulullah. Ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain. Kata Rasulullah, aku dan orang yang ngurus anak yatim di surga nanti dekatnya nih kayak 2 jari nih, deket. 2 jari deket apa kagak? Ente kalau ngurus anak yatim dengan benar, harta dia nggak dimakan, diurus, dijagain dengan benar, dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan lain, maka nanti derajatnya di surga dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan lagi taujih kepada kita, arahan kepada kita, wa ammasaila fala tanhar. Dan kalau ada orang yang minta-minta jangan dibentak. Nah, jangan. Kalau mau ngasih alhamdulillah. Kalau nggak mau ngasih tolak baik, kadang-kadang ngeselin, itu cobaan buat kita dari Allah. Sebagian salafun saleh kalau kedatangan orang yang minta-minta saking girangnya, ahlan wa sahlan biman yusiluni ilal jannah.
Selamat datang orang yang akan nganterin saya ke surga. Ada apa kagak yang begini, yang begitu? Kadang-kadang ditulis depan tokonya, nggak terima, minta-minta. Masya Allah. Kalau nggak mau ngasih, tolak bye-bye. Tolak bye-bye. Kalau mau ngasih, alhamdulillah. Salafun saleh. Ahlan wa sahlan liman yusiluni ilal jannah. Selamat datang orang yang bakal ngantrin saya ke surga. Karena dia tahu dengan saya ngasih duit ke ini orang, dengan saya bantu dia, berarti nanti itu akan jadi tabungan saya buat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bentak. Kalau mau kasih, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mau ngasih, tolak. Baik-baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka fahaddits, kabarkanlah. Kalau punya nikmat dari Allah, kabarin. Nah, tapi di sini ulama menjelaskan tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah ini dengan catatan tujuannya apa? Supaya kalau baik bisa diikutin sama orang lain. Dengan syarat dia aman, nggak ada niat buat riya. Nggak ada niat buat takabur, sombong. Nggak ada niat buat gurur, tertipu. Itu syaratnya tuh. Ulama mengatakan, tahadduts bin ni'mah. Daripada orang majang foto lagi pacaran, ya mendingan kita ngajang foto lagi ke majelis. Ke majelis nikmat atau bukan? Nikmat. Umumin, sebar. Majelis hari ini Al-Bahjah, videoin. Niatnya jangan ria. Niatnya jangan buat sombong. Wah, gua anak majelis, berarti gua baik, lu jelek. Bukan begitu niatnya. Niatnya supaya apa? Supaya orang tertarik buat ke majelis. Kira-kira kalau semua anak Al-Bahjah, setiap lagi ke Al-Bahjah di videoin, alhamdulillah nih hari ngaji, linknya di-share, disebar kemana-mana. Kira-kira tuh ngajak orang kebaikan apa kagak? Ngajak. Karena kadang-kadang tergugah untuk melakukan suatu kebaikan gara-gara ngelihat status orang. Kadang-kadang kita tergugah tuh. Sekarang nih kita kalau mau ngajak orang kebaikan zaman sekarang gampang banget. Makanya jangan sampai medsos tuh dipakai buat keburukan. Medsos itu dipakai buat tahadduts bi ni'matillah. Buat ngumumin nikmat Allah, hadir majelis nikmat Allah. Umumin, tapi jaga hati. Jangan sampai di hati kita tujuannya untuk riya, takabur, sombong. Jangan. Umumin dengan niat supaya orang lain ngikutin kebaikan tersebut yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya link pengajian Al-Bahjah udah di-share apa belum nih? Klik, share, and subscribe. Ya salam. Niat tahadduts bi ni'matillah. Tapi jangan datang ke majelis goncengan laki perempuan kagak mahram. Mau datengin rahmat Allah tapi ngundang bala. Jangan. Ada perkataan ulama, talibul ilm kathub abyad. Fa'adna mukhalafah fi yadhar. Orang ke majelis nih ibarat ya. Ibarat tempat yang putih, baju putih ada noda dikit, kelihatan apa kagak? Kalau baju hitam ada noda, kelihatan nggak? Kadang-kadang masih saru. Tapi kalau baju putih ada noda dikit, kelihatan bener. Ente udah niat bagus ke majelis, pengen hadir ke tempat turun rahmat Allah, bawa cewek, goncengan, waduh, kelihatan banget ngundang murka Allah. Jangan yang begitu, jangan. Itu namanya nantang. Mudah-mudahan di Al-Bahjah nggak ada yang begitu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tunjukin nikmat Allah. Kata Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, "Idza 'amilta khairan fahaddits bihi ikhwanaka liyaqtadu bik." Idza 'amilta khairan fahaddits bihi ikhwanaka liyaqtadu bik. Kalau kamu melakukan kebaikan, kabarin ke teman-temanmu. Tapi dengan catatan tadi, tetap ada amal yang kita sembunyikan, yang nggak perlu ditunjukkan. Amal-amal yang sekiranya bisa ngajak orang lain supaya sama-sama baik. Dengan catat kita terus luruskan hati. Pertempuran untuk membersihin hati ini nggak akan selesai sampai kita mau mati. Bukan cuma anda saja yang masih bertempur terus dengan jiwa untuk membersihkan hati supaya nggak ria, supaya ikhlas. Ana sampai sekarang masih bertarung di hati ini. Jangan ente kira enteng. Ana diri di depan ngebersihin hati lebih susah dari ente yang di belakang. Anda duduk di depan sini lebih gampang buat sombong, lebih gampang buat ria, lebih gampang buat takabur, lebih berat tantangannya.
Ulama makin gede, santri makin gede cobaannya. Jadi terus bertarung. Tadi itu. Kita tunjukin kebaikan, pasang di status, lagi di majelis, lagi di acara-acara yang baik. Tapi dengan tujuan, luruskan hati, dengan tujuan supaya yang lain ikut. Ngajak orang kepada kebaikan. Hadits min ni'matillah. Begitu juga tadi, dalam hadis ada riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat orang duduk di dekat Rasulullah pakaiannya kumuh. Terus Nabi SAW nanya, ala kamal, kamu punya duit gak? Kata Nabi. Ala kamal, punya duit apa kagak? Kata dia, naam, ya saya punya duit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faqala, idza ataka Allah malan falyura atharuhu alaik. Kalau ente punya duit, Allah kasih ente nih, Allah kasih ente harta. Biar kelihatan tuh harta yang Allah kasih ente, jangan pelit sama diri sendiri. Ada bukhul, ada syuh. Ada bukhul, ada syuh. Kalau bakhil itu pelit buat orang lain. Itu tingkatan bakhil. Tapi ada yang lebih parah. Pelit buat diri sendiri. Duit punya, tapi ke majelis peci udah coklat kagak ganti-ganti. Jangan, kata Nabi, kalau Allah kasih kamu kenikmatan, tunjukin kenikmatan yang Allah berikan. Dengan catatan tadi, nggak ada niat, nggak ada riya, nggak ada takab. Dengan niat, nggak ada riya, nggak ada takabur. Ente punya duit buat beli rumah, terus ngegembel. Itu bukan zuhud namanya, bahlul. Paham? Beli rumah, ajak anak bini ente biar tinggal enak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Pak? Paham? Syuh, itu namanya syuh. Pelit buat diri sendiri. Punya duit buat nyekolahin anak, nyarinya yang gratis. Padahal yang taruhlah ada pendidikan agamanya beda-beda dikit biayanya, nggak mau. Padahal duitnya ada, itu namanya syuh. Padahal kalau tuh anak di sekolahin agama, nanti begitu dia meninggal anaknya yang doain. Orang lain sih lupa, tetangga habis 7 hari selesai makan lemper lupa udah. Bener apa kagak? Yang ingat kita siapa? Anak. Tapi anak yang kita didik, anak yang kita sekolahin, anak yang kita ajarin agama, itu yang bakal ingat kita. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau dapat nikmat dari Allah, maka kabarkan, tunjukkan nikmat tersebut dengan syarat tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada takabur, dan tidak ada gurur. Kira-kira yang saya jelaskan sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu secara global arti surat Wadduha paham apa kagak? Nah, mulai sekarang kalau kita baca Wadduha, renungin nantinya. Jangan lewat begitu aja. Renungin, oh kemarin diajarin tuh di Al-Bahjah Wadduha. Demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam ketika sudah gelap. Kenapa Allah sebutkan dua ini? Allah pengen menunjukkan kebesarannya. Habis itu Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Allah jawab tuh, saking Allah cintanya sama Nabi. Orang kafir ngina Allah jawab, luar biasa maqam Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih tinggi ya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, terus sampai akhir. Kita renungin, kita hayatin, insyaallah bisa membantu kita lebih khusyuk dalam salat dan bisa membantu kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insyaallah pertemuan berikutnya, Anda lupa, mestinya baca tafsir Al-Fatihah dulu biar kita paham artinya Fatihah. Insyaallah sebelum pertemuan berikutnya, sebelum kita lanjut tafsir surat Alam Nashrah, kita baca tafsir daripada surat Al-Fatihah supaya kita bisa khusyuk ketika baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.